Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Sir Dedi. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Alia Syarafina dengan NIM 24110280273 dari kelas GDPR 281SP. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan hasil analisis ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Principle of Management Communications. Pembahasan kita pada hari ini mengangkat judul Analisis Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Konflik Organisasi, Studi Kasus Intergroup Konflik, dan Resolusi Kolaboratif pada UMKM Veloracraft. Mari kita bahas bagaimana kepemimpinan yang tepat mampu mengubah gesekan internal menjadi kekuatan transformasi. Bagi sebuah UMKM, proses adaptasi itu seringkali memicu gesekan internal karena memang tidak mudah. Veloracraft, sebuah bisnis kreatif yang berdiri sejak tahun 2022, awalnya tumbuh manis dari operasional individu menjadi tim kecil dengan pembagian tugas fungsional seperti pemasaran dan juga penjualan. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas pesanan dari pelanggan, muncul nih permasalahan utama, yaitu terjadinya intergroup konflik atau konflik antar kelompok. Jadi divisi marketing itu kan berfokus pada desain campaign-nya, sementara divisi sales itu terburu-buru untuk mengejar target penjualan. Nah, ditambah beban kerja yang tinggi dan proses produksi yang lama, operasional Velocraft ini tuh bahkan sampai sempat mengalami kevakuman total selama beberapa bulan. Nah, jadi krisis ini tuh memicu pertanyaan krusial. Jadi sebenarnya bagaimana sih peran kepemimpinan dan komunikasi dalam mengatasi ketimpangan ini? Juga bagaimana cara menyatukan kembali visi tim? Nah, mari kita cermati kronologinya. Jadi pada awalnya pembagian tugas ini tuh berjalan lancar. Namun perbedaan orientasi kerja antara marketing dan sales ini memicu gesekan. Pembatasan waktu dan juga kerumitan membuat tas anyaman Veloracraft ini tuh membuat tim Veloracraft sendiri itu mengalami burnout atau semacam kelelahan operasional. Nah, puncaknya tim mengalami krisis motivasi dan timbul yang namanya passive resistance yang menjadikan anggota tim meragukan keberlanjutan bisnis ini. Jadilah kondisi ini memaksa pemimpin untuk menghentikan operasional sementara. Nah, situasi ini tuh memperlihatkan perlunya intervensi kepemimpinan untuk memediasi perbedaan sebelum bisnis ini tuh mati total. Jika kita bedah secara teoritis menggunakan kerangka manajemen konflik, kasus Veloracraft ini tuh merefleksikan 3 pilar utama konflik. Yang pertama ada goal incompatibilities. Nah, ini tuh ketidakselarasan tujuan antara idealisme kualitas versus kecepatan target penjualan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya interdependence. Interdependence itu tuh seperti kayak adanya ketergantungan antar divisi. Dan yang ketiga ada interaction. Jadi gesekan nyata pas atau saat koordinasi berkala. Nah, berdasarkan Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument, pimpinan Veloracraft ini tuh mengambil pendekatan yang namanya collaborating style atau win-win solution lah ya. Nah, Reza Mahendra ini bertindak sebagai pemimpin transformasional yang didukung oleh Head of Operation sebagai third party mediator. Nah, itu yang memberikan ruang diskusi secara objektif. Oke, dari sisi komunikasi, pemimpin Velocraft ini menggunakan komunikasi dua arah yang transparan. Guna apa? Guna mengikis yang namanya disonasi kognitif. Apa itu disonasi kognitif?
Disonansi kognitif itu adalah situasi ketika seseorang merasakan ketidaknyamanan secara mental atau yang namanya seperti ketegangan psikologis seperti itu. Nah, jadi pemimpin Velocraft ini mengikis yang namanya disonansi kognitif itu untuk membangun kembali rasa percaya atau trust si tim Velocraft ini pasca krisis yang kemarin, yang sebelumnya terjadi. Oke, lalu bagaimana penyelesaiannya? Jadi pimpinan Velocraft ini itu mengeksekusi yang namanya strategic change secara adil dan juga taktis. Yang pertama ada pivot product. Apa ini? Jadi fokus bisnisnya itu digeser dari yang tadinya produk fashion, handmade yang rumit, yang susah banget untuk dibuat, menjadi produk aksesoris kostumisasi seperti gelang, lalu juga phone strap, atau juga bisa keyring seperti itu. Nah, menurut saya langkah ini tuh bagus banget karena menurunkan beban kerja operasional secara signifikan, tetapi juga tidak mengorbankan tren pasar Gen Z seperti aku. Karena menurut aku akan tetap membeli Velocraft ini kalaupun diubah menjadi produk aksesoris kostumisasi, karena aku suka gelang dan segala macamnya itu Gen Z banget, Gen Z core banget. Yang kedua, Velocraft ini melakukan pembaruan sistem komunikasi. Jadi diterapkan SOP brief harian dan juga forum weekly catch up yang santai tapi juga tetap terstruktur. Nah, melalui komunikasi dua arah ini, setiap potensi gesekan antara marketing dan juga sales itu dapat dideteksi dan juga diselesaikan tuh bahasanya sejak dini gitu. Nah, hasil dan dampaknya itu ternyata sangat positif karena budaya kerja baru berhasil terinternalisasi. Jadi tim tuh kembali memiliki yang namanya sense of belonging dan juga memiliki motivasi tinggi. Karena apa? Karena merasa didengar, merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, sebagai rekomendasi solusi nyata untuk keberlanjutan si Velocraft ini, aku merumuskan 3 langkah strategis. Yang pertama ada evaluasi kinerja berkala. Jadi ini tuh mengukur efisiensi produksi dan juga tingkat kepuasan customer secara sistematis. Nah, yang kedua itu ada inovasi produk dan juga digital marketing. Jadi kita itu memperluas jangkauan Velocraft ini tuh melalui kolaborasi influencer atau KOL yang mungkin sudah ada namanya, dan juga optimalisasi marketplace. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Jadi di sini kita akan meningkatkan keterampilan komunikasi antar tim dan juga memberikan pelatihan atau training rutin terkait tren desain si digital ini, Velocraft-nya ini. Kesimpulannya adalah transformasi Velocraft ini membuktikan bahwa konflik internal dan juga perubahan organisasi itu bukan ancaman, melainkan peluang emas untuk tumbuh apabila dikelola dengan tepat. Nah, kunci utamanya terletak pada di kepemimpinan yang kolaboratif. Yang kedua ada mediasi yang adil, dan yang ketiga adalah komunikasi yang transparan. Itulah kuncinya. Mungkin segitu aja dari presentasi saya hari ini. Terima kasih Sir Dedi, terima kasih semuanya. Semoga analisis saya ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera.